Nafas Oral tersengal-sengal begitu kepalanya muncul di permukaan berkat pertolongan Layem. "Nyonya tak apa-apa?" tanya Layem. "Aku takut, Layem. Barusan aku tenggelam. Barusan aku hampir mati." Oral terlihat panik. "Tak usah takut lagi, Nyonya. Sudah ada saya." Layem segera menarik tubuh Oral untuk ia bawa ke pinggiran kolam renang. Dan mereka pun segera keluar dari air. "Nyonya duduklah di sini. Saya yang akan belikan minuman untuk Nyonya." Layem menyuruh Oral untuk duduk di sebuah bangku. Setelah itu, ia melangkah pergi menuju ke warung yang tadi akan dituju Oral. "Mbak, minuman dinginnya 1," ucap Layem kepada si pemilik warung. "Iya, Mas." Sembari menunggu si pemilik warung mengambilkan minuman untuknya, Layem menoleh ke belakang. Ia memperhatikan Oral di kejauhan. "Sial! Mana bisa aku berbuat jahat sama dia, kalau ternyata dia adalah malaikat penolongku?" Gumamnya pelan. "Ini, Mas." Si pemilik warung memberikan minuman yang dimaksud Layem. Layem membayarnya. Setelah itu, ia pergi ke hadapan Oral. "Ini, Nyonya, diminum dulu." Layem menyodorkannya kepada Oral. Oral pun menerimanya. Ia segera meneguk minuman tersebut. "Ayo, Layem, kita pergi saja dari sini. Aku nggak mau renang lagi," ajak Oral. Sisa-sisa paniknya masih terlihat. "Baik, Nyonya. Ayo, kita mandi dulu. Setelah itu, baru kita pergi dari sini. Antar aku ke kamar mandi cewek. Aku takut nanti kalau kecebur ke kolam renang lagi." "Iya, Nyonya. Kalau perlu saya akan antar Nyonya sampai ke dalam kamar mandi. Saya disuruh mandiin Nyonya pun dengan senang hati akan saya lakukan." Oral langsung melotot mendengar ucapan Layem. "Bercanda kok, Nyonya. Jangan marah," tutur Layem. Nyalinya tiba-tiba menciut. Mereka berdua berjalan menuju ke kamar mandi. Layem lebih dulu mengantar Oral ke kamar mandi cewek. Setelah itu ia pergi ke kamar mandi cowok. Setelah mereka selesai beraktivitas mandi, mereka bertemu lagi. Mereka langsung keluar dari tempat kolam renang umum tersebut. Mereka masuk ke mobil. Layem mengendarainya dengan kecepatan sedang. "Kita langsung pulang atau kemana dulu, Nyonya?" tanya Layem sambil konsen mengemudi. Oral melihat jam di tangannya. Waktu menunjukkan tempat jam 2 siang. "Masih jam segini, anterin aku ke kantor suamiku aja ya. Aku mau nengokin dia yang lagi kerja." "Baik, Nyonya. Tapi sebelum itu, kita mampir dulu ke toko kue langgananku. Aku mau beliin Mas Haidar kue kesukaan dia." "Iya, Nyonya." Begitu sampai di perusahaan milik Anwar, Oral berniat segera turun dari mobil. "Mau saya temani, Nyonya?" Layem menawarkan. "Gak usah. Nanti apa kata bawahannya suamiku kalau aku datang ke sini sama kamu?" tolak Oral. "Kalau begitu saya akan tunggu di sini ya, Nyonya." Oral benar-benar turun dari mobil. Ia masuk ke bangunan perusahaan, melewati lobi, lalu masuk ke dalam lift yang akan mengantarkannya ke lantai tempat di mana ruangan Haidar berada. Haidar yang menjabat menjadi direktur tertinggi di perusahaan ini. "Selamat siang, Nyonya," sapa para karyawan yang berpapasan dengan Oral. Mereka yang sudah begitu tahu sosok Oral. Wanita cantik yang tepat setahun yang lalu melangsungkan pernikahan dengan Haidar. Oral hanya menanggapinya dengan senyuman. Tak lebih. Langkah Oral hampir sampai ke ruangan sang suami. Melewati meja Maria, sang sekretaris. Maria beranjak. Ia menghampiri Oral. "Siang, Nyonya. Nyonya mau ke ruangannya Pak Haidar?" tanya Maria sambil mengikuti langkah kaki Oral. "Ya, aku mau bertemu sama dia," jawab Oral. "Pak Haidar sedang tidak ada di ruangannya, Nyonya. Dia sedang keluar." Langkah Oral tiba-tiba terhenti.
Ia sedikit terkejut. Dia sedang pergi. Oral mengernyitkan dahi. Iya, Nyonya. Kemana? Bertemu klien kah? Atau ada rapat di luar? Saya kurang tahu beliau kemana, Nyonya. Tapi yang pasti bukan karena keperluan kantor. Karena saya yang mengatur jadwal beliau. Lagi pula, beliau memang sering pergi seperti ini. Apa? Sering? Oral makin terkejut. Iya, Nyonya. Hampir setiap hari, Pak Haidar selalu keluar. Dan tak berpesan apa-apa sama saya. Oral mendadak geram. Kecurigaan-kecurigaan pun langsung muncul di kepalanya. Oral merogoh handphone dari dalam tas yang ia bawa. Ia berusaha menghubungi Haidar. Namun, Haidar tak kunjung menerimanya. Dia sebenarnya kemana sih? Rutuk Oral. Dengan perasaan yang semakin geram, ia memasukkan handphonenya kembali ke dalam tas. Lalu ia pergi begitu saja meninggalkan Maria. Ia keluar dari bangunan perusahaan. Ia kembali ke mobil. Nyebelin! Rutuk Oral begitu masuk ke dalam mobil. Duduk di samping Layam yang sedari tadi menungguinya. Ada apa, Nyonya? Layam menangkap ekspresi tak menyenangkan di wajah Oral. Suamiku nggak ada di kantor. Dia kemana? Entahlah. Mungkin dia sedang makan siang, Nyonya. Atau bertemu klien. Aku nggak tahu. Tapi aku curiganya. Jangan-jangan dia selingkuh. Jangan-jangan dia sedang ketemu wanita lain di luaran sana. Oral menerka-nerka. Nyonya nggak usah berpikiran negatif dulu. Nanti coba tanyakan dulu baik-baik sama Pak Haidar. Haf. Oral hanya mendengus sebal menanggapi ucapan Layem. Sekarang kita mau kemana lagi, Nyonya? Tanya Layem. Ke Uyo? Hah? Layem terkejut. Ya pulang, lah. Mau kemana lagi? Iya, Nyonya. Layem segera melajukan mobil Oral menuju ke arah jalan pulang. Andi, asisten pribadi Haidar sempat melihat kedatangan Oral ke kantor. Ia pun langsung merogoh handphonenya. Mengetik pesan untuk sang majikan. Baru saja Nyonya datang ke kantor, Pak. Ia tahu bahwa Bapak sedang tidak berada di kantor. Pesan pun langsung dibaca Haidar. Dan selang 1 menit kemudian, balasan darinya pun muncul. Oke, aku akan mengatasinya. Sen kuda ngasih tahu aku. Iya, Pak. Sama-sama. 30 menit kemudian. Cut. Oral menekan tombol password pintu apartemen tempat tinggalnya bersama Haidar. Begitu terbuka, ia dan Layem pun masuk ke dalam. Mas Haidar! Oral terkejut dengan keberadaan sang suami. Haidar yang tengah duduk santai di ruang keluarga. Sudah mengenakan baju seadanya. Seolah dia sudah berada di rumah ini sejak tadi. Jadi kamu pergi dari kantor tuh karena mau pulang ke rumah? Gumam Oral. Astaga! Aku barusan udah berpikiran negatif loh, Mas, sama kamu. Aku pikir kamu lagi selingkuh. Aku pikir kamu lagi ketemuan sama cewek lain. Oral mengungkapkan kecurigaan-kecurigaannya yang tadi. Kecurigaan yang membuat perasaannya begitu tak enak di sepanjang perjalanan pulang. Tapi kok jam segini kamu udah pulang kenapa, Mas? Apa kamu sakit? Gak enak badan? Tanya Oral sambil menghampiri Haidar. Ia duduk di samping Haidar. Ia hampir melingkarkan tangannya ke lengan laki-laki berkulit sawo matang tersebut. Gak usah sentuh-sentuh aku, Rel. Aku lagi malas sama kamu. Haidar menyibakkan tangan Oral. Oral tertegun dengan sikap sang suami. Kamu kenapa, Mas? Apa kamu masih marah sama aku? Haidar terdiam. Ia hanya membuang muka. Pura-pura melihat ke layar televisi. Jawab, Mas! Kejar Oral. Ya, aku memang masih marah sama kamu. Haidar akhirnya berkata jujur.
Kenapa sih, Mas? Kamu tanya kenapa? Jelas-jelas karena aku kecewa sama kamu. Kamu gak bener-bener sayang sama aku, Rel. Kamu gak beneran cinta sama aku. Terangnya. Siapa bilang, Mas? Aku beneran sayang dan cinta sama kamu. Bohong! Buktinya, kamu gak mau menuruti keinginanku. Kamu lebih memilih melihatku sengsara karena kehilangan perusahaan. Kamu terus menunda-nunda. Padahal, aku sudah benar-benar terdesak. Tapi seakan kamu gak mau tahu. Kamu egois. Kamu hanya mementingkan perasaan kamu sendiri. Kamu! Baiklah, akan aku lakukan, Mas. Oral memotong ucapan Haidar. Kalau kamu memang maunya seperti itu, oke, aku akan melakukannya sekarang juga. Oral beranjak berdiri. Ia menghampiri Layam yang sedari tadi berdiri terdiam menyaksikan pertengkaran mereka. Satit. Oral meraih pergelangan tangan Layam. Ayo, kita lakukan sekarang, Layam. Ayo kita berhubungan askan aku. Buat aku hamil. Tutur Oral. Ia segera menggeret Layam agar masuk ke dalam kamarnya. Sedang Layam hanya pasrah. Walau sebetulnya ia sedikit terkejut dengan sikap gegabah Oral. Oral dan Layam segera masuk ke dalam kamar. Posisi tangan Layam masih digandeng oleh Oral. Layam melihatnya, Oral pun cepat-cepat melepaskannya. Seolah ia tadi hanya tak sadar berbuat demikian kepada Layam. Kini mereka sama-sama duduk di sisi tempat tidur. Duduk saling bersebelahan. Belum ada obrolan, mereka masih terdiam. Kurang lebih hampir 3 menitan. Nyonya! Layam akhirnya bersuara. Kenapa? Anu! Layam ragu untuk berucap. Anu apa? Nyonya serius? Mau ngelakuin itu sekarang juga? Layam memberanikan diri untuk menatap Oral. Memastikan niatan Oral. Ya, aku serius. Kenapa? Bukankah kata Nyonya, Nyonya belum siap? Kamu tadi lihat sendiri kan, pertengkaran aku dan suamiku. Mas Haidar tak suka aku terus-terusan menunda rencana kami. Jadi Nyonya mau ngelakuin sekarang karena tak mau dia marah? Ya. Layam tampak menghela nafas. Kenapa? Apa jangan-jangan kamu yang gak mau? Bukannya gitu, Nyonya. Hanya saja. Ucapan Layam terhenti. Apa kamu gak berempat sama aku? Tebak Oral. Apa karena usia kita yang terpaut jauh? Apa karena aku yang menurut kamu udah tante-tante? Asal kamu tahu aja ya, walau usiaku sudah hampir memasuki kepala 3, tapi wajahku gak kalah cantik sama ebiji-ebiji zaman sekarang. Apalagi ebiji-ebiji teman-teman kamu itu. Badanku juga seksoy. Bahkan aku lebih hot dari mereka. Glek. Layam menelan ludah mendengar ucapan Oral. Kenapa? Kamu gak percaya? Kamu butuh bukti. Oke, akan aku buktikan. Kamu tunggu di sini. Oral beranjak berdiri. Ia berjalan menuju ke almari pakaiannya. Ia mengambil baju Ling, Yeri yang paling seksoi yang dimilikinya. Setelah itu, ia masuk ke kamar mandi. Mengganti pakaiannya yang semula dengan Ling, Yeri seksai tersebut. Setelah selesai, Oral melihat dirinya sendiri dari pantulan cermin yang terpasang di kamar mandi. Ling, Yeri berbahan menerawang sudah melekat di tubuhnya. Memperlihatkan ukat buhnya yang memang begitu indah. Sempurna. Lirih Oral. Cekrek. Oral keluar dari ruangan lembab tersebut. Lihatlah penampilanku. Oral berdiri di hadapan Layam. Mata Layam langsung membulat. Nalurinya sebagai laki-laki langsung muncul begitu saja. Benarkan ucapanku, buhku tuse, soy. Gak kerepas kayak teman-teman sekolahmu tadi. Tutur Oral. Gimana? Kamu butuh bukti apa lagi? Kamu pengen lihat aku berlagak kayak wanita M4 lam?
Oke, aku juga bisa. Oral segera berpose ala-ala model majalah Du, Asa yang sedang melakukan pemotretan. Aku juga bisa berjoget kayak penari striptease. Lihat. Oral berlenggak-lenggok. Badannya meliuk-liuk. Kadang memutar, kadang kayang, kadang koprol, dan kadang salto kayak pemain debus. Layam pun malah jadi melongo melihat kelakuan Oral yang malah jadi begitu menggelikan. Gimana? Aku udah sempurna, kan? Tanya Oral. Iya, Nyonya. Udah. Jawab terbata Layam. Pikirnya, lebih baik diiyain daripada ribet. Kamu sudah afsu, kan? Iya, Nyonya. Sudah. Mana? Ini. Layam menunjuk sela, engkangannya dengan tatapannya. Oral pun ikut melihatnya. Benar, benda keramat Layam memang sudah mengembang dengan sempurna. Ya udah, ayo lakukan. Titah Oral. Nyonya serius? Ya, aku serius. Mendengar jawaban Oral, Layam malah menggaruk-garuk kepalanya. Kenapa kamu ragu? Oral tahu gelagat Layam. Saya boleh tanya sesuatu? Tanya apa? Tapi Nyonya jangan marah ya. Iya, apaan? Pertama-tama saya harus ngapain ya? Glek. Oral tertegun. Ia sangat tak habis pikir dengan pertanyaan Layam. Hah! Bentak Oral. Bukankah katamu kamu suka nonton filmnya Kakek Sugiono? Iya, memang saya suka. Terus kenapa adegan kayak gitu aja kamu nggak tahu? Karena film yang biasa saya tonton langsung ke bagian intinya, Nyonya. Bagian kok, blosman, blos. Apa Nyonya mau langsung saya kok, blos aja? Ya, nggak maulah. Oral seketika menolak. Terus apa gunanya kemarin kamu beli buku kayak gituan? Emang di buku itu nggak dijelasin cara awalannya gimana? Tanya Oral. Saya belum sempat membacanya, Nyonya. Kemarin saya capek, langsung tidur. Lagian, saya nggak tahu kalau Nyonya mau digituin sekarang. Jadikan saya belum ada persiapan. Terang Layam. Haf. Oral menghela nafas. Sial. Terpaksa aku harus mengajarinya. Gumamnya pelan. Oral juga belum berpengalaman. Tapi setidaknya usianya yang sudah matang membuat ia mengerti perihal berbuat begituan. Kita man dulu ajalah, sebagai pemanasan. Setelah itu, pasti kamu akan tahu sendiri, kamu harus ngapain. Oke, Nyonya? Layam patuh. Ia begitu bersemangat. Ia segera mendekatkan birnya ke bir Oral. Mereka benar-benar melakukan pertautan. Benar ucapan Oral, instingnya sebagai laki-laki bergerak dengan sendirinya. Karena setelah uman itu, Layam orong pelan bu Oral. Oral jadi berbaring di atas tempat tidur, sedang Layam berada di atasnya. Oral terkejut. Apalagi saat bir Layam bergerak ke bawah. Cuplay, hernya. Bayang-bayang tentang dirinya yang telah sama saja berkhianat terhadap Haidar tiba-tiba muncul di kepalanya. Pikirnya, ini adalah sesuatu yang salah. Tak seharusnya ia melakukan kegiatan ini bersama laki-laki lain. Bukankah impiannya melakukan malam pertama yang mendebarkan dengan sang suami? Bukan malah dengan laki-laki yang baru dikenalnya seumur jagung. Apalagi laki-laki muda seperti Layam. Kebimbangan pun melanda dirinya. Hingga refleks memunculkan gerakan penolakan ketika tangan Layam mulai berselu, encur ke bawah. Oral tanpa sadar. 2 kick. Menen, dan selang, kangen Layam. Layam terkejut. Dan seakan masa depannya hancur seketika. Benda keramatnya terkena sepak terjang kaki Oral. Ahah! Layam memekik kesakitan sambil terduduk. Sedang Oral begitu terkejut dengan apa yang dilakukannya sendiri. Sorry, Layam. Aku nggak sengaja. Oral ikut terduduk.
Ia sangat merasa bersalah. Layem belum menimpali. Ia masih merintih-rintih kesakitan. Mana yang sakit, Layem? Tanya Orel. Ia hampir menyentuh benda keramat Layem. Tetapi Layem segera menjauhkannya. Ia trauma dengan keberi, nyasan Orel. Kenapa Nyonya malah nendang saya? Layem akhirnya berucap, tapi masih sambil merintih kesakitan. Habisnya, aku tiba-tiba ragu. Lirih Orel. Ragu gimana? Ya, itu. Aku ragu buat berhubungan sama kamu. Kamu kan bukan suamiku. Haf. Layem menghela nafas. Bilang kayak dari tadi. Rutuknya pelan. Terus sekarang gimana? Tanyanya. Nggak tahu, aku juga bingung. Orel juga tak tahu harus berbuat apa. Atau, apa mending kamu maksa aku aja? Misal aku menolak, tetap kamu paksa. Pokoknya tinggal benda keramatmu kamu masukkan ke benda keramatku. Gimana? Ya nggak bisa gitu, Nyonya. Loh, emang kenapa? Saya nggak tega kalau kayak gitu. Saya nggak sanggup kalau ngelihat cewek kesakitan. Terang Layem. Terus gimana? Aku juga nggak mau ngecewain suamiku. Aku nggak mau dia terus-terusan diemin aku. Aku nggak bisa lama-lama marahan sama dia. Mereka sama-sama kebingungan. Dan untuk sesaat, mereka hanya terdiam. Hingga kemudian. Bagaimana kalau kita bohongin Pak Haidar saja? Celetuk Layem. Hah? Maksudnya gimana? Orel kebingungan. Kita tinggal bilang saja, kita udah melakukannya. Sekarang kita pura-pura lagi bercinta. Terus kita melakukan benerannya kapan? Kalau Nyonya sudah benar-benar siap. Orel terdiam, ia menimbang-nimbang strategi licik yang dikemukakan Layem. Dan akhirnya, fix, aku setuju. Kita bohongin suamiku. Tuturnya. Orel beranjak berdiri. Ia berjalan menuju ke pintu. Dan setelah itu, ia sah dengan suara lantang. Terus, Layem, aku, lagi, teriaknya. Layem kebingungan dengan apa yang dilakukan Orel. Nyonya ngapain? Kumat? Tanya Layem. Aku lagi pura-pura sah, Layem. Biar suamiku dengar. Biar dia ngiranya kita beneran lagi ente? Oh, gitu. Kamu juga ikutan, Gih? Titah Orel. Hah? Saya juga? Iya. Tapi saya nggak bisa sah, Nyonya. Kan, belum pernah. Sebisanya lah. Biar kita kayak sama-sama menikmati. Ayo. Paksa Orel. Layem beranjak berdiri. Ia berjalan menghampiri Orel. Kini mereka sama-sama berdiri di depan pintu. Seperti yang diperintahkan Orel, Layem mulai mengeluarkan sahan. Tapi Orel malah tertawa. Kok jelek banget, Layem? Malah kayak sapi yang lagi mau ngelahirin. PHT, saya kan udah bilang, saya nggak bisa, Nyonya. Apalagi kalau dibuat-buat. Dicoba lagi. Pokoknya sambil sebut namaku. Iya. Layem patuh. Ia kembali menyuarakan suara-suara anehnya. Punya Nyonya sempit. Kayak lubang jangkrik. Saya suka. What? Lubang jangkrik? Orel heran dengan kalimat yang dipakai Layem. Iya. Lubang jangkrik kan sempit, Nyonya. Hei. Layem terkekeh. Kenapa nggak sekalian aja lubang jarum jahit atau lubang sedotan ale-ale? Kalau segitu, punya saya mana bisa masuk? Ya juga ya. Hei. Kini giliran Orel yang terkekeh. Mereka terus menyuarakan suara sahan sambil berceletuk-celetuk layaknya orang yang lagi bercinta. Sesekali mereka sama-sama tertawa karena geli dengan kelakuan mereka sendiri.
Markus menghentikan mobil yang ia kemudikan di depan sebuah warung game online. Tempat yang tengah dihuni oleh kebanyakan ya laki-laki. Anwar melihat dengan saksama tempat itu dari dalam mobil. Anwar tengah mencari keberadaan seseorang yang sedang ia cari. "Yang mana anak itu?" tanya Anwar. "Tunggu sebentar, Pak. Mungkin masih ada di dalam. Apa sebaiknya saya masuk? Saya akan bawa dia ke hadapan Bapak," ujar Markus. "Tak perlu. Kita tunggu saja dulu di sini." Markus menyandarkan kepalanya di kursi mobil. Ia berusaha relaks sembari berusaha menahan kesabarannya. Kesabaran untuk melihat seseorang yang selama belasan tahun tak sekalipun pernah ia temui. Hingga 15 menit lamanya, apa yang ia tunggu-tunggu pun akhirnya muncul. "Itu, Pak, anaknya. Dia adalah putra wanita itu," ucap Markus. Ia sambil menunjuk seorang bok Arem aja yang baru saja keluar dari warung game online. Ia tampak duduk di teras bersama teman-temannya, bersenda gurau layaknya anak seumurannya. "Anak yang memakai baju biru itu?" Anwar memastikan. "Benar, Pak." Anwar pun memperhatikannya lekat-lekat. Seketika bayang-bayang masa lalunya pun muncul diingatkannya. Di mana ia pernah menolak anak tersebut. Ia pernah lari dari tanggung jawab. Ia meninggalkan Claudia begitu saja, membiarkan wanita itu sengsara atas kelakuannya. Kini Anwar sangat menyesalinya. Pikirnya, ia selalu gegabah dalam memutuskan sesuatu. Gegabah dengan menjalin hubungan diam-diam bersama Claudia di tengah-tengah badai pernikahannya yang belum usai. Juga gegabah merusak masa depan Claudia dengan membuatnya hamil, lalu meninggalkannya. Maka kini hanya perasaan dosa yang ada di benak Anwar. Karena bahkan ia belum berani untuk mempertanggungjawabkan segalanya. "Siapa namanya?" tanya Anwar. "Namanya Louis, Pak," jawab Markus. Anwar melihat ke arah Louis. Menatap bak laki-laki tersebut yang ternyata adalah dagingnya, meski wajahnya sama sekali tak mirip dengan dirinya.